Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini Bunda Fitri akan membahas 5 mitos sehari-hari yang masih dipercaya di Indonesia sampai saat ini. Sudah jadi rahasia umum ya sobat, kalau sejak dulu di Indonesia sudah banyak mitos-mitos tentang kehidupan sehari-hari yang bermunculan. Bahkan di setiap daerahnya biasanya punya mitos masing-masing yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang Indonesia memang terkenal gampang percaya mitos. Nggak heran sih, banyak banget mitos yang beredar di seluruh penjuru negeri. Bahkan sampai diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Mitos ini bisa dimaknai sebagai cerita rakyat yang dipercaya udah ada sejak lama dan biasanya berhubungan dengan sejarah atau penjelasan tentang hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Walaupun kadang terdengar nggak masuk akal, mitos kehidupan sehari-hari masih tetap banyak dipercaya dan dijadikan pedoman kehidupan oleh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, berikut mitos sehari-hari yang masih dipercaya masyarakat di Indonesia. Mitos yang pertama ada larangan duduk di depan pintu untuk anak gadis. Mitos yang satu ini, sobat, sudah ada sejak lama dan masih dipercaya oleh banyak orang di Indonesia. Konon, duduk di depan pintu dapat membawa kesialan seperti sulit jodoh, rezeki seret, hingga kemalangan. Namun, terlepas dari berbagai mitos yang beredar, ada beberapa alasan logis mengapa sebaiknya anak gadis nggak duduk di depan pintu. Pertama nih sobat, duduk di depan pintu dapat mengganggu aktivitas orang lain yang ingin keluar masuk rumah. Kedua, duduk di depan pintu bisa membuat anak gadis rentan terhadap bahaya, seperti pelecehan seksual atau tindak kriminal lainnya. Ketiga, duduk di depan pintu, terutama di dekat jalan raya, dapat membuat anak gadis terpapar polusi udara dan debu yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Wah, masuk akal kan nih sobat? Mitos yang kedua, dilarang makan sambil tiduran. Kalau nggak mau jadi ular. Kamu pernah nggak sih dimarahin sama orang tuamu gara-gara ketahuan makan sambil tiduran? Mitosnya sih katanya bisa bikin kamu berubah jadi ular loh. Nggak secara harfiah kamu bakal jadi ular beneran sih, karena nggak ada bukti secara ilmiahnya. Mitos ini biasanya diceritakan untuk mencegah makan sambil tiduran, baik untuk alasan kesehatan hingga alasan lainnya. Dari segi kesehatan nih sobat, makan sambil tiduran memang tidak dianjurkan karena dapat mengganggu proses pencernaan dan meningkatkan resiko tersedak. Selain itu, makan sambil tiduran juga dapat membuat remah-remah makanan menempel di kasur dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Tiga, menyapu nggak bersih akan dapat suami yang brewokan. Nyapu nggak bersih dan suami brewokan, kedengerannya nggak nyambung ya. Konon, kalau seorang wanita rajin menyapu dan menjaga kebersihan rumahnya, dia akan mendapatkan suami yang tampan dan berpenampilan bersih. Sebaliknya, kalau dia malas menyapu dan rumahnya kotor, maka akan mendapatkan suami yang brewokan dan kasar. Secara logis, tentu saja tidak ada hubungannya antara kebersihan rumah dengan penampilan fisik suami. Brewok adalah ciri khas alami yang tumbuh pada pria dan tidak dipengaruhi oleh kebiasaan menyapu istrinya. Mitos ini kemungkinan besar muncul sebagai cara orang tua untuk mendidik anak perempuan agar rajin dan menjaga kebersihan rumah. Mitos keempat, dilarang memakai baju berwarna hijau di pantai selatan. Mitos ini sih sobat sudah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai-pantai di selatan Pulau Jawa. Konon, memakai baju hijau di pantai selatan dapat mengundang amarah Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan yang katanya menyukai warna hijau. Ternyata, larangan memakai baju hijau di pantai selatan bukan hanya soal mitos loh, tetapi juga demi keamanan. Warna hijau diketahui memiliki kesamaan dengan warna air laut, sehingga jika terjadi kecelakaan di laut, akan lebih sulit bagi tim SAR untuk menemukan korban yang memakai baju berwarna hijau. Kelima, dilarang memotong kuku pada malam hari. Mitos memotong kuku di malam hari memang sudah ada sejak lama dan dipercaya oleh banyak orang. Mitos ini dikaitkan dengan berbagai hal seperti kesialan, kematian, hingga kehilangan jodoh. Kemungkinan besar, mitos ini muncul karena alasan keamanan dan kesehatan. Pada zaman dahulu, penerangan di malam hari masih minim.
Memotong kuku dalam kondisi gelap beresiko melukai jari atau menyebabkan infeksi. Selain itu, memotong kuku di malam hari juga dapat mengganggu tidur. Suara gunting kuku dan sisa potongan kuku yang berserakan dapat membuat kita sulit untuk terlelap. Nah, sobat, itu dia beberapa mitos sehari-hari yang masih banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan mitos di Indonesia bagaikan warisan budaya yang nggak ternilai ya. Nggak hanya menghibur, kumpulan cerita rakyat ini juga mengandung berbagai nilai leluhur dan kearifan lokal. Kalau di daerah sobat nih, ada nggak sih mitos yang masih dipercaya hingga kini, namun mitos tersebut terdengar seperti menggelikan dan tidak masuk akal? Jawab di kolom komentar ya sobat-sobat sekalian. Jangan lupa di like dan di share. Untuk cerita selanjutnya, cek di channel YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe.